Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video berikut ini saya akan menjelaskan tentang sifat cahaya pemantulan. Jangan di skip ya. Sifat gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang transversal yang termaksud gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, sifat-sifat cahaya yaitu dapat mengalami pemantulan, dapat mengalami pembiasaan, yang ketiga dapat mengalami pelenturan, yang keempat dapat dijumlahkan, yang kelima dapat diuraikan dispersi, dan yang keenam dapat diserap arah getarannya, dan yang terakhir bersifat sebagai gelombang dan partikel. Sifat-sifat gelombang cahaya yaitu yang pertama tidak memerlukan medium, yang kedua merambat dalam suatu garis lurus, yang ketiga kecepatan terbesar di dalam vakum atau ruang hampa yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kecepatan di dalam medium lain lebih kecil daripada kecepatan di dalam vakum. Kecepatan cahaya di dalam vakum adalah absolut, tidak tergantung pada pengamat. Macam bentuk bekas cahaya yaitu ada paralel, konvergen, dan yang terakhir ada divergen. Macam-macam pemantulan teratur yaitu bila cahaya mengenai permukaan yang mengkilap. Contohnya itu seperti cermin. Terus benda-benda yang contoh pemantulan teratur itu yaitu sinar datang mengenai permukaan lalu memantulkan dengan garis yang sejajar. Yang kedua adalah pemantulan Baur, yaitu bila cahaya mengenai permukaan yang tidak mengkilap, biasanya itu permukaan yang kasar. Nah, contohnya itu seperti ini pemantulannya. Cahaya datang lalu memantulkannya lah. Bisa kita lihat pantulannya tidak sejajar atau tidak sama dengan sumbu-sumbu yang memantulkannya tadi. Beda dengan yang di atas kan? Pemantulan cahaya, hukum pemantulan Snellius. Sinar datang garis normal dan sinar pantul berpotongan pada satu titik dan terletak pada bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Cermin datar, sifat bayangannya maya tegak sama besar, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, yang kedua rumus perbesaran bayangan yaitu itulah rumus perbesaran bayangan. Yang kedua cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki permukaan dalam yang melengkung, di mana permukaan bagian dalamnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Bisa dilihat situ gambarnya. Titik fokus cermin cekung di depan cermin dan nyata. 3 sinar istimewa pada cermin cekung yaitu sinar datang yang sejajar, sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan ke titik pusat kelengkungan. Pembentukan bayangan. Ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan V.
Benda di ruangan 1, Maya, tegak diperbesar di ruang 4. Kedua benda di ruang 2, nyata, terbalik diperbesar dan di ruang 3. Benda di ruang 3 nyata, terbalik, diperkecil dan di ruang 2. Benda di titik R nyata terbalik sama besar di titik R. Benda di titik fokus cermin tidak terbentuk bayangan. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan luar yang melengkung, di mana permukaan luarnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cembung bersifat divergen, memancarkan cahaya. Titik fokus cermin cembung itu di belakang cermin. 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kedua, sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah dari titik pusat ke kelengkungan. Rumus jarak fokus yaitu sebagai berikut. Rumus jarak bayangan yaitu, dan yang terakhir rumus perbesaran. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai